Pada setiap orang, kriteria yang sama memiliki cara pandang dan perilakunya yang berbeda. Setuju ya? Yang ingin saya bahas dalam video ini adalah mengenai output, result, atau hasil dari kriteria yang sama pada orang yang berbeda. Maaf, saya kriteriakan lebih spesifik supaya Anda tidak mengajukan pertanyaan kritis lain atau berpikir liar mengenai hal lain. Intinya, supaya Anda fokus mengenai maksud narasi ini. Perhatikan baik-baik, orang yang sama, pada usia yang sama, pendidikan yang sama, pada gender yang sama, bekerja di bidang atau posisi yang sama, dengan level yang sama, dengan posisi pilihan saya pemasaran. Ini saya berikan contoh posisi pemasaran. Anggap saja ada 100 karyawan pada posisi pemasaran, level staff. Anda boleh berikan analogi ini dengan menggantikan posisi dengan level yang lebih tinggi. Perhatikan narasi. Ada seorang pemasaran, laki-laki, suka bekerja di bidang pemasaran. Sekali lagi, yang menyukai bekerja di bidang pemasaran. Pendidikannya sarjana, suka bergaul, memiliki komunitas, memiliki pengalaman yang sama, kapasitas intelektualnya juga sama, diberikan pelatihan product knowledge yang sama. Kalau misalnya Anda masih berpikir ada kelemahan dalam narasi ini, saya akan berikan fakta. Data ini homogen. Apakah cukup jelas? Baik, saya akan lanjutkan. Para pemasar diterjunkan ke lapangan selama 6 bulan, kemudian dievaluasi pencapaiannya. Apa yang terjadi? Lihat datanya. Kelompok pertama yang memiliki pencapaian kerja 110% hanya 1%. Kelompok kedua yang memiliki pencapaian kerja 80% hanya 10%. Kelompok ketiga yang memiliki pencapaian kerja 50% hanya 14%. Kelompok 4 pencapaian kurang dari 20% atau sisanya 75%. Sampai di sini jelas maksud narasi ini? Kenapa orang dengan kriteria homogen dengan perlakuan yang sama hasilnya berbeda-beda? Atau kalau boleh saya batasi, bahwa pengetahuan ditambah bekerja sama dengan tidak mampu memberikan hasil yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabnya sederhana, karena cara atau pola kerja orang berbeda-beda. Mungkin Anda akan mengajukan pertanyaan, ya pasti berbeda dong hasilnya, kan setiap orang berbeda-beda. Baik, saya akan lanjutkan. Yang ingin saya bagi pengalamannya adalah orang yang homogen tersebut seharusnya bukan hanya diberikan product knowledge, tetapi juga diberikan pelatihan mindset atau cara pandang, skill, dan attitude. Mereka diberikan bekal yang sama dalam jangka waktu yang sama. Pola bekerja yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Pola bekerja yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Atau kalau ada kemungkinan berbeda, pasti di bawah toleransi. Bahasa kerennya adalah beda-beda tipis gitu loh. Sudah paham atau makin tidak paham? Dalam narasi ini saya ingin menggugah kesadaran untuk para pemasar atau stakeholder untuk lebih cermat dalam memberikan treatment kepada karyawan. Supaya tidak ada keluhan dari perusahaan terhadap para pemasar atau sebaliknya ada keluhan karyawan terhadap perusahaan atau pemberi kerja. Sampai di sini sudah makin jelas? Baik, saya akan jelaskan dengan cara berpikir yang paling mudah. Analoginya seperti ini. Apakah Anda sepakat? Ada karyawan usia 30 tahun, pendidikan sarjana S1, cara berperilakunya seperti anak SMP. Ada karyawan usia 30 tahun, pendidikan sarjana, cara berperilakunya seperti anak SMA. Atau ada karyawan usia 30 tahun, pendidikan sarjana, cara berperilakunya seperti anak D1 dan D2. Ada juga karyawan usia 30 tahun, pendidikan sarjana, cara berperilakunya seperti anak sarjana. Saya tidak akan membahas mengenai pola asuh berbeda, berorganisasinya juga berbeda. Stop. Ini sudah pasti setiap orang berbeda. Saya ingin menegaskan bahwa pemasar tersebut usia yang sama, jenis kelamin yang sama, pendidikan yang sama, tapi cara perilaku kerja mereka bisa berbeda-beda. Jadi jelas ya kenapa hasilnya berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya pegawai dengan kriteria yang sama memiliki hasil yang sama? Penasaran? Bekali pengetahuan, skill, dan attitude, dan bentuklah sikap kerja mereka dengan mentoring ketat. Dari mulai cara memasarkan, cara melayani pelanggan, cara memberikan solusi, cara berkomunikasi, cara menjaga hubungan, cara menjaga komitmen dan layanan pasca order, serta memperlakukan pelanggan seperti seorang raja. Itu adalah sebuah proses seorang pemasar yang handal. Terus bagaimana kalau hasilnya tetap ambyar? Maksud Anda karyawan Anda tetap gagal dalam mencapai target? Sebentar. Saya jadi curiga Anda belum membuktikan, sudah pesimis.
Fokus Anda kepada kegagalan dan pesimisme akan menebar energi kegagalan. Fokus Anda, baik pikiran, emosi, dan tindakan itulah yang akan menjadikan sesuatu terjadi. Sudah makin jelas ya? Baik, saya lanjutkan narasi pamungkasnya. Terus bagaimana kalau kita merekrut tanpa standar kapasitas yang dibutuhkan, tanpa pelatihan dan tanpa mentoring yang ketat? Anda butuh jawaban? Saya harus menjawab? Benar, Anda tidak sakit hati? Baik, saya akan jawab. Tunggulah kehancuran bisnis Anda.